إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala secara umum, kita sebagai seorang muslim yang terikat dengan bimbingan-bimbingan syariat secara khusus, ada kalanya dianjurkan untuk bersama-sama menjalin kebersamaan, dianjurkan untuk menjalin persatuan, menjalin persaudaraan bersama-sama dalam suka dan duka. Ada kalanya pula kita akan mengalami sebuah momen-momen perpisahan, momen-momen tidak ada lagi kebersamaan, momen tersebut ikhwan fillah azakumullah, ada kalanya syai'un qaddarahullah, sesuatu yang Allah takdirkan tidak bisa dielakkan, tidak mungkin kita menghindari padanya. Seperti kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, berpisah dengan orang-orang dekat kita, dengan perpisahan kematian. Dia dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, dia lebih dahulu diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, entah itu orang tua kita, atau anak kita, atau famili kita, atau pasangan hidup kita, atau orang yang dekat dengan kita yang kita cinta. Memang kita harus berpisah. Syai'un qaddarahullah, Allah takdirkan harus berpisah di dunia ini dengan kematian.
Kullu nafsin dha'iqatul maut, masing-masing jiwa akan merasakan mati. Kewajiban kita sebagai seorang muslim ialah as-sabr 'alal masaib. Wajib bersabar menghadapi berbagai macam musibah-musibah yang Allah takdirkan. Musibah perpisahan dengan kematian. Ini kewajiban seorang muslim. Memang kita harus berpisah dikarenakan satu di antara yang lainnya telah wafat, telah meninggal dunia. Ada lagi yang kedua, momen-momen perpisahan dalam muamalah kita, dalam interaksi kita, dalam pergaulan kita, di dalam muamalah kita dengan orang dekat kita atau dengan orang lain. Momen perpisahan ini barakallahu fikum dalam pandangan syariat ada yang masyru'un, disyariatkan, ada yang madhmumun, dicela. Ghairu masyru'in, enggak disyariatkan. Tergantung bagaimana bentuk perpisahannya dan karena apa dia berpisah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hubungan rumah tangga, pasutri, pasangan suami istri, ada momen-momen tertentu yang mengharuskan mereka berpisah dengan sebuah perceraian atau sebuah khulu' atau sebuah fasakh, bubar pernikahan. Keadaan tertentu, kondisi tertentu yang mengharuskan mereka berpisah. Memang harus berpisah. Itu yang terbaik dalam pandangan syariat. Perceraian, khulu' atau fasakh. Manakala barakallahu fikum perceraian tadi talaqun syar'i, talak yang disyariatkan yang sesuai dengan ketentuan talak yang syar'i, dengan alasan yang syar'i, dengan sabab yang syar'i, itu merupakan perpisahan yang disyariatkan. Memang harus berpisah. Itu yang terbaik. Perpisahan dikarenakan naudzubillah salah satunya jatuh dalam kerusakan kehormatan, jatuh dalam keharaman agama yang terkait dengan kehormatan. Satunya berzina, naudzubillah, selingkuh, naudzubillah. Wajib berpisah di situ. Dalam pandangan syariat harus berpisah. Dikarenakan seorang muslim yang thayyib tidak mungkin hidup bersama dengan wanita yang khabithah. Muslimah yang thayyibah tidak mungkin hidup bersama dengan orang yang khabith. At-thayyib bersama dengan thayyibah, thayyibah dengan yang thayyib, khabith dengan khabithah, khabithah dengan yang khabith, dengan nasul ayat. Atau khulu' tadi memang syar'i dari pihak pasangan putri, pihak istri mengajukan gugatan cerai lepas dari suaminya dikarenakan udzur syar'i, alasan yang syar'i, maka itu disyariatkan. Baik suami yang menjatuhkan, mengiyakan khulu'nya atau penguasa pemerintah yang memaksa adanya khulu', namanya khulu' ijbar, karena kondisi yang mengharuskan demikian. Memang harus berpisah dengan khulu' tadi. Itu yang terbaik, itu yang dipandang dalam syariat.
masyru'un, perpisahan yang disyariatkan. Ada kalanya memang harus berpisah dikarenakan fashun nikah. Ternyata wanita yang engkau jadikan sebagai istri, saudari susumu, saudari sesusuanmu, ukhtuka minar radha'ah, ternyata kamu, istri kamu ini disusui oleh wanita yang sama sesuai dengan ketentuan radha'ah yang syar'iyyah yang membuat mahram. Baru tahu setelah ada pernikahan yang sah, baru tahu bahkan setelah mengarungi bahtera rumah tangga, bahkan memiliki anak. Begitu tahu dan valid, maka terjadi yang namanya fashun nikah, difasakh, dibubarkan pernikahannya. Anaknya anak-anak syar'i, bukan anak zina, dikarenakan syubhat. Memang harus berpisah dengan fashun nikah. Ini di dalam hubungan rumah tangga antar pasutri. Ini yang syar'i. Ketika tidak ada alasan-alasan yang disyariatkan, tidak ada asbab yang disyariatkan, maka perceraian itu sangat dibenci dalam Islam. Perkaranya mubah, tapi paling Allah benci. Wanita yang tanpa sabab, tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang syar'i meminta khuluk kepada suaminya, dikecam dengan keras dalam Islam. Tergantung perpisahannya, karena apa dia berpisah. Ada kalanya dalam hubungan rumah tangga memang harus berpisah. Lebih luas lagi barakallahu fikum di dalam interaksi kita dengan banyak orang di luaran sana, muamalah kita dengan banyak orang di luaran sana. Ada momen-momen tertentu, ada pihak-pihak tertentu yang memang dalam pandangan syariat kita diperintahkan untuk berpisah dengan mereka. Memang harus berpisah. Berpisah. Di luar sana banyak orang-orang non-muslim, sesuatu yang tidak mungkin diingkari. Memang harus berpisah dengan kaum kufar secara akidah kita, secara keimanan kita, secara walaknya kita, secara persahabatan akrabnya kita. Kita hanya diizinkan dalam perkara-perkara duniawiyah saja. Dalam perkara-perkara diniyah, dalam perkara-perkara syar'iyah, memang harus berpisah. Ini dengan perkara disepakati oleh para ulama. Barakallahu. Adilahnya sangat jelas berkaitan dengan interaksi muslim dengan kaum kufar. Di luar sana juga banyak orang-orang yang muslim tetapi dia menyimpang secara akidahnya, menyimpang secara pemahaman dan pemikirannya, menyimpang terkait dengan manhajiyahnya, prinsip-prinsip agamanya. Dikenal sebagai sahibul hawa, sahibul bid'ah, sahibul syubhah, sahibul fitnah. Dalam pandangan syariat dianjurkan untuk berpisah dengan mereka, dianjurkan untuk meninggalkan mereka, menjauhi mereka, bahkan memboikot mereka. Dilarang majlis bersama dengan mereka, dilarang untuk bermukhalatah dengan mereka. Itu mauqifun salafi, sikap para salaf, dengan kesepakatan para salaf terkait dengan tipe orang yang semacam ini. Dengan ijma'us salaf, mereka sepakat untuk menjauhi sahibul hawa, bahkan mentahdir umat dari sahibul hawa, bahkan memboikot sahibul hawa.
ijma' ulama. Ayatnya banyak, hadisnya juga banyak, disebutkan dalam kitab khusus oleh para ulama terkait dengan bab ini. Dimasukkan dalam poin yang ketiga, yang kedua, di luaran sana juga banyak orang-orang yang masyhur ma'rufun bil fisqi wal fujuril zahir, masyhur dengan kefasikannya yang zahir, kefajirannya yang zahir, ahli maksiat yang zahir, orang-orang jahat yang zahir, dikenal sebagai ahlul maksiyah, orang yang fasik, orang yang fajir. Mereka pun juga sama, pihak-pihak yang kita diwajibkan untuk meninggalkan mereka, berpisah dengan mereka, menjauhi mereka, memboikot mereka, mentahdir umat dari kejahatan mereka, sama sebagaimana ashabul bid'ah wal ahwa. Yang membedakan i'tiqad kita, hadza mubtadi', hadza sahibu hawa, terkena syubhat, hadza fasik, terkena syahwat. Yang mubtadi' katakan mubtadi', yang fasik katakan fasik. Jangan disamakan. Tapi terkait dengan perpisahan, hukumnya sama. Memang harus berpisah dengan sahibu hawa, memang harus berpisah dengan sahibul fisqi wal fujur, sahibul maksiyah yang ma'ruf dengan kemaksiatannya, dikenal sebagai ahlul maksiyah, fasik, fajir. Ini pun juga dengan kesepakatan para ulama Islam. Dalil-dalil yang berkaitan dengan bab ini sebagiannya berkaitan dengan sahibul maksiyah, sebagiannya berkaitan dengan sahibul bid'ah. Sehingga di banyak ahkam yang sama terkait dengan sahibul hawa dan sahibul maksiyah al-zahirah. Memang harus berpisah dengan mereka. Dalam pandangan Islam kita hanya diperintahkan untuk berteman karib dengan sahibus sunnah, bersahabat karib dengan orang yang saleh, yang bertakwa, orang-orang yang baik. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya ma'ruf masyhur di kalangan tulabul ilm, terutama salafiyin, hadis dari Imam Ahmad wa ghairih, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihatlah, perhatikanlah dengan siapa dia bersahabat karib. Wa inda Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan yang mukmin, dan jangan memakan makanan kamu kecuali yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ma'ruf di kalangan para ulama dalam bab pertemanan, persahabatan, pergaulan, tidak mungkin bersahabat dengan semua orang, tidak mungkin berteman dengan semua orang. Ada kriteria tertentu yang mereka sebutkan. Di antara yang paling utama, dia adalah sahibus sunnah, bukan sahibul hawa. Dia orang yang saleh, bukan orang yang fasik. Memang harus berpisah. Upaya untuk menyatukan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, menyatukan mereka, membersamakan mereka, itu upaya batil, upaya yang mungkar, diingkari oleh para ulama. Upaya menyatukan bainal haqqi wal batil, tidak mungkin. Itu melanggar nas ayat, nas hadis, nas ijma'nya para ulama. Tidak mungkin. Itu pemahaman yang menyimpang. Upaya menyatukan antara ahlus sunnah dan ahlul bidah. Begitu pula barakallahu fikum upaya menyatukan, membersamakan antara ahlul ta'ah dengan ahlul maksiyah. Orang yang saleh, yang bertakwa dengan orang yang fasikun fajir. Tidak mungkin secara syariat. Tidak mungkin pula secara real dan kondisi nyata alami.
sudah beda prinsip, sudah beda keadaan, sudah beda hati. Muslim dengan muslim, kafir dengan kafir, sunni dengan sunni, hizbi dengan hizbi, sahibul sunnah dengan sahibul sunnah, sahibul hawa dengan sahibul hawa, saleh dengan saleh, fasik dengan fasik. Itu ulfah yang syar'iyah. Demikian syar'iyah, demikian pula real kenyataan. Ketika ada upaya mencampurkan, dua hal yang berbeda ini, pasti ada yang error. Dan yang error, yang sunninya atau yang solehnya. Ada nifak pada dirinya. Itu pernyataan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Memang harus berpisah. Dan ingat, perpisahannya karena Allah Jalla wa'ala, dikarenakan bid'ahnya, dikarenakan kemaksiatannya. Dan ingat, i'tiqad di hati yang paling dalam harus nyata, harus wadih, membedakan antara sahibul bid'ah dengan sahibul maksiyah. Di sana pula barakallahu fikum banyak orang-orang muslim bukan sebagai orang yang dikenal sebagai ahlul bid'ah, bukan pula orang yang dikenal dengan ahlul maksiat yang zahirah. Di sana banyak sekali kaum muslimin, pihak-pihak dan orang-orang yang memiliki al-khuluqus sayyi, berkaitan dengan perangainya, terkait dengan perilakunya, terkait dengan tata keramanya, terkait dengan adabnya, terkait dengan sopan santunnya. Dia memiliki beberapa akhlak yang tercela, masyhur dengannya, dan orang masyhur di tengah-tengah masyarakatnya keburukan dia dalam perkara perangai, kejahatan dia dalam perkara perangai. Secara hukumnya mungkin dia fasik dengan akhlak yang jelek tadi, tetapi bukan sebagai ahlul bid'ah. Barakallah. Dengan tipe yang semacam ini pun dalam keadaan tertentu, kita harus berpisah dengan masyhur, orang yang masyhur dengan su'ul khuluq, berpisah dengan mereka. Tidak mungkin bersahabat karib dengan mereka, tidak mungkin berteman karib dengan mereka, tidak mungkin mempercayai mereka dalam perkara-perkara duniawiyah kita, dalam perkara muamalah-muamalah kita. Tidak mungkin, dikarenakan ma'ruf dengan keburukan akhlaknya. Entah dia sebagai seorang yang kadzab, pendusta, atau dia sebagai seorang yang dikatakan ghasyas, tukang tipu, yang suka menipu, atau dia seorang yang makir, tukang makar. Itu banyak. Dalam keadaan tertentu memang harus berpisah dalam poin-poin tertentu pula, dan itu syar'i. Barakallahu fikum. Dan juga real tengah-tengah masyarakat secara alam. Kita yang memiliki harta benda tidak mungkin mempercayakan harta benda kita kepada orang yang dikenal penipu, dikenal sebagai orang yang tukang mengambil hartanya orang. Tidak mungkin. Kita akan percayakan kepada orang yang amin, yang terpercaya, yang dikenal, orang yang terpercaya dalam perkara hartanya. Itu perkara yang wadih dengan kesepakatan para uqala. Kita punya harta, ingin berbisnis, mengembangkan harta kita terus usaha duniawi yang mubah. Tidak mungkin kita percayakan usaha kita kepada orang yang khain, tukang khianat, tukang tipu, tukang mengambil hartanya orang. Tidak mungkin. Pasti akan kita cari orang yang terpercaya dalam perkara itu. Pasti.
Tidak mungkin dalam muamalah keseharian kita percaya dengan seorang yang kedzab, masyhur dengan dustanya dia. Pasti ada kewaspadaan di situ. Itu alami dan juga syar'i. Dalam poin-poin tertentu terkait dengan bab yang satu ini, terkadang kita harus berpisah. Tidak mungkin bersahabat dengan orang semacam ini. Tidak mungkin berinteraksi dengan orang semacam ini. Tidak mungkin mempercayakan sebagian urusan kita ke orang semacam ini. Tidak mungkin kita misalkan menikahkan putri kita dengan orang semacam ini. Tidak mungkin misalkan kita percayakan harta kita pada orang semacam ini. Bahkan terkadang tidak mungkin kita percayakan tarbiyah anak kita pada orang semacam ini. Dalam poin-poin tertentu memang harus berpisah dan itu syar'i. Ini semuanya ketika sesuai dengan ketetapan syariatnya, maka perpisahan ini perpisahan yang disyariatkan. Perpisahannya karena Allah Jalla wa'ala, dan itu memang syar'i. Perpisahan dengan itu semua merupakan bagian ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dikatakan yang namanya takwa ada dua poin penting. Yang pertama melaksanakan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Ada hal yang kita kerjakan, ada hal yang kita tinggalkan. Semuanya dengan bimbingan syariat karena Allah Jalla. Perpisahan dengan poin-poin di atas, dengan ketentuan di atas, termasuk dalam prinsip al-bara'ah syar'iyyah. Prinsip bara' yang syar'i. Dan itu dimasukkan dalam prinsip al-wala' wal-bara'. Semuanya karena Allah Jalla wa'ala. Dan dengan prinsip ini pula barakallahu fikum, pelakunya tadi ketika dia ikhlas melakukannya, jujur melakukannya dengan bimbingan syara' dalam menerapkannya, termasuk yang mendapatkan fadilah besar yang menuju kiamah nanti. Termasuk 7 golongan dia menuju kiamah nanti yang memberikan naungan untuk dia pada hari yang kata naungan kecuali namanya Allah Jalla wa'ala. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling mencinta karena Allah bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada perpisahan-perpisahan yang tercela yang dikecam dalam Islam, bahkan termasuk kemaksiatan, bahkan termasuk penyimpangan bermanhaj, prinsip. Seperti adanya perpisahan, perpecahan dalam perkara prinsip-prinsip agama, al-iftiraq fi usuluddin, dengan makna adanya penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan manhaj, penyimpangan-penyimpangan prinsip-prinsip sunnah. Hadza qadari, hadza syi'i, hadza sufi, hadza kadza, hadza kadza. Perpisahan ini tercela, iftiraqun mazmum, dikecam dengan keras dalam Islam. Sifatnya ahlul kitab, sifatnya ahlul yahud wal nasara, sifatnya ahlul bid'ah wal ahwa. Berpisah dikarenakan perbedaan prinsip, dan yang dikatakan tercela yang menyimpang dari prinsip yang benar. Di antara perpecahan yang dikecam dalam Islam adalah mufaraqatul jamaah, mufaraqatul imam, memisahkan diri dari jamaah dan imam, penguasa.
pemberontakan penguasa, gerakan-gerakan pemberontakan penguasa, gerakan-gerakan separatisme ingin memisahkan diri dari negaranya kaum muslimin, namanya mufaraqatul imam, dikecam dalam Islam. Orang yang mati di atas ini semua matinya mati jahiliyah, mitatan jahiliyah dengan nasul hadis. Atau mufaraqatul jamaah dengan makna al-jamaah yang begitu luas. Al-jamaah dimaknakan dengan para sahabat, termasuk perpisahan yang dikecam, berpisah dengan para sahabat, memisahkan diri dari para sahabat, itu penyimpangan yang nyata. Al-jamaah dimaknakan dengan ijma'nya kaum muslimin, ijma'nya para ulama mujtahidin, termasuk perpisahan yang dikecam ketika dia berpisah dengan kesepakatan umat, kesepakatan ulama mujtahidin. Itu penyimpangan dalam perkara agama, dikatakan syudzul anil jamaah, penyimpangan dari al-jamaah. Khilafnya enggak mu'tabar, dikatakan syadz. Barakallahu. Al-jamaah juga dimanakan dengan imam kaum muslimin dan rakyatnya. Maka dibahas yang poin pertama tadi, pemberontakan penguasa dikecam, gerakan separatisme dikecam dalam Islam. Al-jamaah juga dimanakan dengan hak. Ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Athar sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai. Al-haq. Maka perpisahan yang dikecam dalam Islam ketika ada orang atau sekelompok orang atau golongan orang yang berpisah dari kebenaran, memisahkan diri dari kebenaran, dari al-haq, dari as-sunnah, dengan kufurnya atau syiriknya, dengan bid'ahnya atau penyimpangan-penyimpangannya, atau dengan kemaksiatan dan fusuknya atau fujurnya. Barakallahu, dengan makomnya masing-masing dikecam dalam Islam. Ini wadah. Dan termasuk perpisahan yang dikecam ialah perpisahan di kalangan kaum muslimin dengan tanpa ada uzur syar'i, dengan tanpa ada alasan yang syar'i, bukan perkara keimanan, bukan perkara akidah, bukan perkara manhaj, bukan perkara ketaatan, bukan perkara kesolehan, ketakwaan, bukan perkara yang terkait dengan akhlakiyah atau yang semisal itu. Tapi perpisahan dikarenakan perkara duniawi atau perkara ego pribadi atau tendensi pribadi, ini dikecam dalam Islam, dikarenakan itu bertentangan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Barakallahu. Dikecam. Ketika Anda memisahkan diri dari ahlul haq, dari ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, dikecam. Ini perpisahan yang dikecam dalam Islam. Tidak boleh berpisah. Semuanya harus satu di akidah yang sama, manhaj yang sama, ketakwaan yang sama, kesolehan yang sama, ibadah yang sama, akhlak yang sama, muamalah yang sama dengan bimbingan sunnah. Ada kalanya kita berkumpul bersama-sama, semuanya dengan bimbingan sunnah, alal haq lillahi ta'ala. Ada kalanya memang harus berpisah, semuanya karena Allah Jalla wa'ala. Tidak mungkin selalu bersama secara mutlak, tidak mungkin selalu berpisah secara mutlak. Tapi ada kebersamaan di atas al-haq lillahi ta'ala, ada perpisahan alal haq lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufiknya bagi kita semua kaum muslimin, berikan taufiknya bagi kita semua salafiyin, diberi kemudahan, diberi taufik untuk menjadi ahli jamaah, bukan sebagai ahlul furqah, ahlul ikhtilaf, bukan sebagai ahlul ikhtilaf. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah pada kita semuanya bersama al-haqq lillahi ta'ala, dan dijauhkan dari
perpisahan-perpisahan yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.